Selamat datang Bapak Ibu pengelola barang milik negara. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tata cara pengisian form pendataan SBSK melalui simulasi pendataan dan pengukuran tingkat kesesuaian SBSK 2023. Sebelumnya, apa sih SBSK itu? SBSK ini diatur melalui Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 172/PMK06/2020 tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara. SBSK merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman pengguna barang atau kuasa pengguna barang dalam menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BUMN berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan. Maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian SBSK ini berguna untuk memastikan aset negara yang dikelola telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya atau the highest and best use principle, demi terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal melalui penggunaan BUMN sesuai SBSK. BUMN yang dioptimalkan dengan baik tentunya akan berdampak pada penghematan APBN yang dapat dialihkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur maupun kegiatan lain yang gunanya adalah dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat. BUMN yang menjadi objek pendataan antara lain: 1. Tanah bangunan gedung kantor. 2. Tanah bangunan rumah negara atau mes atau wisma atau asrama. 3. Bangunan gedung kantor. 4. Bangunan tinggal seperti rumah negara atau mes atau wisma atau asrama. Pada simulasi kali ini, kita menggunakan form pendataan gedung bangunan kantor. Untuk mengukur SBSK, pertama yang perlu disiapkan adalah form pendataan, detail pegawai, dan denah beserta ukuran ruang. Form pendataan bisa diunduh melalui link bit.ly/SBSK-JBI 2023. Selain form pendataan, pada link tersebut juga terdapat target SBSK, peraturan daerah terkait koefisien dasar bangunan, dan drive penyimpanan untuk mengunggah form pendataan yang sudah terisi. Berikut denah kantor simulasi. Pada bagian atas form pendataan, terdapat isian profil data target seperti kode satuan kerja, nama satuan kerja, serta detail BUMN. Data-data ini bisa diisikan sesuai pencatatan satuan kerja pada aplikasi Sakti atau Siman. Kantor yang dijadikan contoh kali ini merupakan kantor vertikal yang dipimpin oleh eselon 3 selaku kepala kantor dengan gedung bangunan kantor 2 lantai dan luas bangunan 1000 meter persegi. Pada form pendataan ini ada isian ruang pejabat tinggi, menteri, dan lain-lain. Bisa dikosongi dan menyesuaikan dengan struktur organisasi satuan kerja. Di lantai 2 terdapat ruangan eselon 3 sebagai kepala kantor, sesuai pada denah nomor 6 dengan luas total 80 meter. Di dalam ruangan tersebut dapat didetailkan juga luasan per kolom. 20 meter untuk ruang kerja, 10 meter untuk ruang tamu, dan seterusnya. Lalu, pada kantor ini terdapat 4 ruangan yang merupakan ruangan eselon 4 dengan luasan masing-masing 20 meter. Karena dalam pengisian ini berdasarkan struktur jabatan, jadi apabila terdapat kekosongan jabatan
sehingga terdapat pejabat yang merangkap menjadi PLH atau PLT. Dalam pengisian form pendataan ini tetap diisi berdasarkan struktur organisasi, bukan jumlah pejabat yang sedang menjabat pada saat pendataan. Selanjutnya, ruang fungsional golongan 4. Pada kantor ini terdapat 2 jafung dengan masing-masing ruang kerjanya seluas 20 meter persegi. Dapat langsung diinput jumlah pegawai dengan luasan kerjanya. Begitu juga dengan jafung fungsional dan pelaksana. Karena pada kantor ini ruang untuk pelaksana terdapat di lantai 1 dan 2, sehingga dapat langsung dijumlah tanpa menambah kolom. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai yang tercatat dalam daftar kepegawaian Satker, baik PNS maupun non-PNS, yang bekerja pada BMN objek pengukuran. Karena ruang pelaksana biasanya diisi oleh lebih dari 1 orang, berupa ruang open space atau ruang tanpa sekat, maka dalam pendataan ini bisa menghitung luas kerja per masing-masing pegawai, yaitu dari sudut meja sampai kursi dengan ditambah sedikit space untuk bisa membuat kursi menghadap ke belakang. Selain ruang kerja, di sini terdapat ruang penunjang seperti ruang rapat, aula, ruang arsip, ruang fungsional, toilet, ruang server, lobi, dan ruang pelayanan. Ruang arsip di sini berbeda dengan ruang simpan yang sudah diisi sebelumnya. Ruang simpan merupakan fasilitas dari pejabat struktural dan merupakan bagian dari ruang kerja jabatan struktural, berupa filing kabinet, buffet, lemari simpan, dan sejenisnya. Sedangkan untuk ruang arsip merupakan ruang penyimpanan untuk kepentingan kantor yang perhitungan luasannya ditentukan dari jumlah keseluruhan pegawai pada kantor dimaksud. Selanjutnya, ruang fungsional. Ruang fungsional ini adalah ruangan yang digunakan untuk menunjang tusi pada satuan kerja, seperti ruang konsultasi, dapur, gudang, dan musola. Karena pada kantor simulasi terdapat 6 ruang fungsional dengan total luas 68 meter, maka dapat diisikan pada form jumlah ruang dan rata-rata luas per ruang. Ruang pelayanan atau PTSP yang diisi meliputi luas ruang dan rata-rata pengunjung dalam satu harinya. Luas nisbah neto 80% jika bangunan kantor Satker terdiri dari 2 lantai dan kurang dari 500 meter untuk dasar bangunannya. 75% jika kantor Satker tergolong bangunan bertingkat rendah, kurang dari 4 lantai dan lebih dari 500 meter. 70% jika bangunan kantor tergolong bangunan bertingkat tinggi, lebih dari 4 lantai dan bersarana prasarana lengkap. Lalu, untuk luas dasar bangunan ini hanya luas bangunan pada lantai 1. Kemudian, untuk keefisien dasar bangunan ini dapat dicek pada Perda RT/RW yang sudah kami kompilasi pada bit.ly/sbsk-jbi 2023. Luas existing tanah ini dapat diinput luasan tanah di mana kantor unit berdiri. Peruntukan penggunaan per lantai bisa didetailkan peruntukan per lantai serta pemanfaatan atau penggunaan pihak lain. Terakhir, tanggal pendataan, nama, dan NIP pejabat atau pegawai pendataan. Pengisian pendataan telah selesai. Mohon file Excel form pendataan yang sudah terisi dapat diupload pada Drive melalui tautan bit.ly/sbsk-jbi 2023.
Terima kasih sudah menonton. Salam Padek Nian.